ya, untuk bisa hadir di majelis ilmu ini akan Allah catat dan menjadi pahala yang terus menerus dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, ini masjid baru ya, Masjid Al-Ahyar. Biasa kalau kajian musas di mana? Ini musas ya? Kajian musas biasanya di Masjid Al-Falah ya. Jadi hari ini saya baru pertama kali ya di Masjid Al-Ahyar ini. Ya mudah-mudahan tadi ya apa yang kita sudah niatkan, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini menjadi pahala untuk kita semuanya. Masya Allah, di depan saya ibu-ibu ada bapak-bapak, calon bapak insya Allah ya. Karena di sini semua muslimah ya, tapi ada muslim atau ada ikhwan satu. Tapi mudah-mudahan inilah yang akan nanti ya menjadi seorang ayah, menjadi seorang laki-laki dan menjadi keluarga, kepala rumah tangga yang insya Allah baik. Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ya, mungkin saya sedikit ingin memperkenalkan diri, karena kalau tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kita kenalan. Nama saya tadi yang sudah disebutkan MC, Hajah Dewi Rahmawati Siregar LC. Alhamdulillah saya menamatkan studi saya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan ilmu hukum ataupun syariah Islamiyah ya. Profesi ataupun saya sebagai seorang pendidik, kemudian juga sebagai aktif di organisasi masyarakat Persaudaraan Muslimah wilayah Riau sebagai ketua departemen dakwah ya. Itu mungkin perkenalan singkat kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini pagi ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema ataupun sebuah judul yang judul ini semua berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ibu ataupun seorang muslimah, yaitu peran ibu dalam membangun peradaban. Wah, kalau dengar peradaban itu sepertinya sesuatu yang besar gitu ya. Besar nggak Bu? Besar gitu. Kita semua di sini, tadi saya sampaikan bahwa kita semua di sini seorang wanita, seorang muslimah. Yang seorang wanita ini memiliki keistimewaan. Semua dari mulai kita lahir sampai kita meninggal ataupun sampai kita ya tua, itu semua ditanggung Bu. Selain Allah yang menanggung, saat kita menjadi anak, siapa yang menanggung kita Bu? Nafkah kita siapa? Orang tua. Saat kita menjadi istri, siapa yang menanggung nafkah kita? Suami. Saat kita tidak ada suami, yang menanggung kita siapa? Anak-anak laki kita. Ya. Walaupun banyak juga hari ini yang punya orang tua, ya anaknya sibuk dengan keluarganya. Namun itulah keistimewaan seorang wanita saat menjadi seorang anak, saat menjadi seorang istri, dan saat menjadi seorang ibu. Bahkan di dalam hadis dikatakan ibumu sebelum ayahmu 3 kali. Maka kita sebagai seorang wanita itu harus bersyukur dan berbahagia ya. Bahwa bahkan kalau kita sudah menjadi ibu, kita menjadi kunci surganya untuk anak-anak kita. Nah, tapi bagaimana kita hari ini bisa menjadi kunci surga bagi anak kita? Maka memang kita harus memulai diri kita terlebih dahulu dalam melakukan segala hal. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, tadi seorang wanita saat ini ada yang hari ini masih menjadi anak di sini? Semua kita sudah menjadi anak, maksudnya pernah menjadi anak. Tapi hari ini yang belum menjadi seorang istri atau seorang ibu, masih ada? Adik-adik? Oh, ada 1. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan segera menyusul. Ya, amin. Ya,
kita berdoa mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, adik-adik kita, teman kita yang hari ini sedang menunggu jodohnya, Allah mudahkan mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Saat kita menjadi seorang muslimah yang berstatus menjadi anak, ya, apa yang kita lakukan ataupun apa yang harus kita lakukan? Ya, kita punya peran. Jadi perempuan itu punya peran banyak. Ada peran domestik, ada peran luar negeri, bukan ya? Ada peran domestik. Peran domestik itu apa? Kita di rumah itu sebagai seorang ibu ya. Tadi kita masih sebagai seorang anak, berarti kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi adik-adik yang hari ini masih Allah beri nikmat untuk berbakti kepada orang tua, berbaktilah sebanyak-banyaknya. Karena nanti kalau sudah menikah, beda lagi kita berbaktinya. Karena ketika kita sudah menikah, berbakti kita pertama kepada siapa? Bukan lagi kepada orang tua kita. Kita berbakti kepada suami. Maka pergunakanlah waktu. Jadi Allah itu terkadang menunda, ya. Seseorang mendapatkan jodohnya, ternyata Allah masih ingin memberikan kita pahala yang banyak melalui orang tua. Jadi kullu ma qadarallahu lana khair. Segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu semuanya baik. Kalau hari ini Allah belum memberikan kita jodoh, berarti Allah masih akan memberikan kita pahala melalui orang tua kita. Gunakanlah itu. Nanti kalau sudah menikah, yakinlah ya, porsi untuk orang tua kita itu pasti sudah sangat berkurang. Ya. Karena apa? Kita sudah memiliki kewajiban lain. Ya, maka tadi adik-adik yang belum menikah, fullkan ataupun optimalkan waktu berbaktinya kepada orang tua. Nah, masuk kepada sesi saat kita menjadi seorang istri. Ya, sebagai seorang istri, kemudian kita menikah menjadi seorang istri, kemudian Allah karunia kita menjadi seorang anak. Inilah peran yang luar biasa. Ya, peran seorang ibu di dalam rumah itu banyak, peran domestiknya. Jadi kita itu punya peran di dalam rumah tangga, peran di dalam sosial masyarakat, peran di dalam dunia kita bekerja, saat kita bekerja. Ya. Perempuan itu maka dikasih Allah itu multi talenta dan multitasking. Mbak ibu-ibu pagi tadi mulai bangun, udah mulai masukin baju ke mesin cuci. Sambil apa, Bu? Masak. Sambil apa? Cuci piring. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, seorang wanita. Laki-laki nggak bisa, Bu. Laki-laki itu otaknya kalau dia sudah fokus sama satu ya satu. Maka kalau dia masak ya masak aja. Kalau dia masak sambil cuci piring masaknya gosong. Ya, itu memang Allah ciptakan berbeda. Makanya kenapa? Dan wanita, Allah menciptakan wanita adalah laki-laki juga berbeda. Ibu-ibu kalau tidur, anak nangis pasti kedengar, pasti terbangun. Bedanya laki-laki itu kalau sudah tidur listriknya mati. Ya. Mau nangis sekencang apapun anak, mau seribut apapun anak, kalau sudah tidur udah. Dan itu memang secara Allah menciptakan seperti itu. Kenapa Allah itu menciptakan perempuan itu? Akhirnya apa? Kadang kita kurang tidur. Ya, ibu-ibu yang masih punya balita, punya anak kecil gitu ya. Sebentar bangun. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang ibu. Cobalah kalau ibu itu anaknya nangis, dia diam aja kayak bapaknya. Siapa yang mau bikinkan susu anaknya? Kecuali memang dia punya neni, punya pembantu dan punya sister. Tapi kalau dia tidak punya, memang dia sendiri yang melakukan semuanya. Maka Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka kalau kita sudah tahu ilmu itu, kita nggak usah marah sama suami kita. Ya memang dia seperti itu. Jadi kalau sudah kena bantal, ya sudah tidur. Mau anak nangis, jangan kita berpikir, ini orang nggak paham banget. Jangan kita menilai orang, menilai seseorang sesuai dengan posisi kita. Kita perasaan anak gerak sedikit, kita bangun, ya. Ya seperti itu Allah menciptakan kita, ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang wanita, kita masuk di dalam peran domestik dulu ya. Ibu rumah tangga ataupun ibu di dalam rumah. Ibu di dalam rumah itu memiliki banyak sekali tugas dan fungsi. Ibarat wanita, ibu itu dalam rumah tangga itu sebagai jantungnya.
Kalau jantung berhenti berarti apa Bu? Mati rumah itu. Maka coba aja ibu seharian diam aja di rumah. Ibu diam aja, diam. Jadi senjata nih saya kasih rahasia. Senjata pamungkasnya ibu-ibu itu ya diam. Kalau udah diam, suami tuh bingung. Ini kenapa istri saya? Tapi kalau kita ini ngomong aja, suami kita itu diam, cuek aja. Tapi kalau sudah diam, nah, hilanglah semua dunia ini ya. Intinya apa? Kalau kita diam, maka ibu rumah tangga ataupun seorang ibu itu jantungnya rumah. Kalau dia sudah redup, ya redup dalam rumah. Lihatlah, ibu-ibu kalau sudah diam, ya rumah itu suasana seperti apa? Mati seperti kuburan. Ya, diam, coba ibu diam aja. Gak mau senyum, gak mau diajak ngomong. Suami bingung, apa lah ibu nih? Pasti ada mau ya. Jadi seorang wanita, seorang ibu itu menjadi jantungnya di dalam rumah. Maka dia yang bisa menghidupkan. Ya. Jadi kalau jantung itu mati, maka rumah tangga itu pun akan menjadi mati. Ya. Kita sebagai seorang ibu itu menjadi menteri kesehatan di dalam rumah. Ya. Siapa yang ngatur menu masakan, Bu? Siapa yang ngatur menu masakan di rumah? Ya ibu. Kecuali hari ini yang banyak kok GrabFood, GoFood, ya tinggal tunjuk, warung juga banyak. Ya itu nggak apa-apa. Kalau kita memang punya dana untuk itu, sesekali nggak apa-apa kita memanjakan diri itu nggak apa-apa. Ya sesekali hari libur begini ya, hari Sabtu, hari Ahad, kan Mama udah masak nih dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu, hari Ahad, liburlah dulu Mama masak ya. Boleh Bu? Oh boleh sekali. Ya, tapi itu dikomunikasikan. Jangan tiba-tiba ibu nggak mau masak. Kemudian ketika anak mau makan, oh Mama mau makan apa? Tanyalah sama ayah kamu. Ya, itu nanti jadi perang dunia. Saya yakin ibu-ibu itu hadir di sini pasti urusan domestiknya udah selesai ya Bu. Insya Allah. Karena pasangan kita, suami kita akan memberikan kita keleluasaan untuk bersosial ataupun berinteraksi dengan siapapun gitu ya ketika urusan domestik kita sudah selesai. Walaupun mungkin bukan kita sendiri yang menyelesaikan. Jadi urusan domestik itu harus selesai walaupun bukan kita sendiri yang menyelesaikan. Contoh, capek mau nyuci, laundry banyak. Ya, tapi kita juga ingat bahwa kita memang kondisi keuangan memungkinkan untuk itu. Tapi kalau memang tidak, ya jangan dipaksakan juga, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ibu sebagai seorang ataupun wanita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, sebelum dia dalam menjadi sebagai anggota masyarakat ataupun dia menjadi seorang pekerja di luar sana, dia menjadi seorang wanita, seorang ibu di dalam rumah menjadi tadi menteri kesehatan yang menjaga kesehatan anak-anak kita, suami kita. Yang pertama paling cemas ketika anak kita sakit, pasangan kita sakit siapa? Kita seorang ibu. Ya. Mungkin bapak-bapak itu tidak terlalu cemas ketika mungkin melihat anak sakit. Itu hanya memang modelnya seperti itu. Ya, kalau kita mungkin nangis gitu ketika melihat anak kita demam, kita melihat anak kita disuntik tapi bapak-bapak kok kayaknya santai, merasa tidak tidak sedih gitu. Mereka itu sedih, tapi kalau mereka menangis, Bu, bagaimana lagi kita? Kalau bapak-bapak itu nggak kuat, apalagi seorang istri, seorang ibu. Ya. Kita sebagai dalam rumah tangga, sebagai menteri kesehatan, mengatur menu makanan, mengatur kesehatan, ya, bagaimana anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, ya, sehingga tadi menjadi ya apa yang kita lakukan ini tadi kita sedang mendidik peradaban, ya, dari mana? Dari anak-anak kita. Maka kalau dalam ilmu kesehatan hari ini apa? Ada 1000 hari, ya, itu adalah tahun ataupun gold year, ya, tahun pertumbuhan paling baik ataupun tahun pertumbuhan emas. Maka anak-anak kita 0 sampai 3 tahun gak usah kenalkan gadget, Bu. Ya, sekarang nggak bisa Ustazah, kalau nggak dikasih gadget anak-anak nggak bisa diam. Bisa. Masalahnya kita itu malas, ya. Cobalah kalau kita itu karena kita juga pegang gadget, makanya mereka pegang gadget.
Saya punya anak, anak saya pertama itu sudah 19 tahun dan anak saya yang kecil itu 2 tahun. Anak yang tengah 15 tahun. Jadi anak saya 3 gitu ya. Yang kecil ini kemarin-kemarin ya sudah mulai terbiasa dengan handphone karena kalau saya sibuk gitu ya. Anak saya akhirnya jatuh tadi. Tapi terkadang kelalaian saya sendiri gitu ya, ketika sudah merasa anak sudah diam, sudah aman. Akhirnya saya berpikir kan, kalau seperti ini terus, ini akan berbahaya kepada dampak buruknya akan banyak ke depannya. Saya coba akhirnya, tapi bukan yang sudah mania, tidak ya. Kadang sesekali saja kalau memang saya sedang dalam kondisi sibuk. Alhamdulillah ya sudah 2 minggu ini tidak memegang dan tidak screen time sama sekali. Ya solusinya yang apa? Ya kita memang yang harus, kita ataupun pasangan kita ataupun abang-abangnya ataupun kakaknya. Karena hari ini kalau kita berikan itu ya untuk menyapihnya itu susah. Nyapih tau ya Bu? Kalau kita ASI aja itu untuk menyapihnya perlu menangis anak, apalagi tadi itu yang sudah melekat. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi sebetulnya itu tadi ya, karena mungkin kita aja yang malas. Kalau sudah keenakan anak itu sudah diam, duduk, kita bisa melakukan kegiatan apa saja, akhirnya kita terlena dengan kesibukan kita. Nah yang kasihan anak-anak kita nantinya. Nah ini ya, jadi itu juga. Jadi kesehatan sekarang banyak ya hari ini, anak-anak usia 5 tahun, 4 tahun itu sudah menggunakan kacamata. Karena apa? Screen time tadi. Yang akhirnya apa? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dia lihat gadget. Yang dia lihat smartphone, yang akhirnya radiasi, padahal maksimal itu kita boleh ya, kalau kata menurut kesehatan maksimal itu boleh terradiasi itu sekitar 2-3 jam di dalam sehari. Hari ini anak-anak kita berapa jam Bu? Alih-alih kita mau masak biar diam kita kasih, mau melakukan sesuatu ataupun kita lagi banyak kerjaan di depan laptop kita kasih diam. Ya ayahnya nggak mau pegang sih Ustazah. Ya komunikasikan baik-baik karena nanti dampaknya akan panjang ya, dan dampak buruknya itu akan panjang dan kasihan kepada mata ya anak-anak kita yang hari ini ya sudah banyak sekali mengalami sakit ataupun gangguan mata dikarenakan tadi terlalu banyak screen time ya. Itu salah satu fungsi kita sebagai seorang ibu ya dalam memanage kesehatan di dalam rumah. Apalagi sebagai ibu pekerja. Saya punya teman ya, beliau seorang pendidik juga gitu. Tapi karena memang kesibukan beliau ya, anak-anaknya dititipkan ataupun memiliki neni ataupun memiliki suster. Jadi anak ketiga ini sampai speech delay. Tahu ya Bu speech delay ya, sampai nggak bisa berbicara. Bisa berbicara tapi dia hanya menirukan sesuatu. Contoh, ketika dia mau pisang, itu apa yang dia bilang? Dia bukan bilang pisang, tapi dia menirukan gaya monyet. Karena monyet itu makan pisang, padahal dia mau pisang. Dia mau pisang menirukan gaya monyet makan. Jadi dia minta menggaya seperti monyet itu lah ya, garuk-garuk gitu. Padahal cuma ingin pisang. Akhirnya alhamdulillah cepat diketahui, sampai 3 tahun belum bisa berbicara, sampai 5 tahun akhirnya terapi. Jadi teman saya ini mengaku ya itu saya kecolongan. Karena setiap dia mau tidur dikasih minum susu, udah ditontonin televisi atau dikasih handphone. Akhirnya apa? Yaitu tadi tidak punya ya bahasa. Anak-anak kalau sudah melihat handphone itu kan sebentar ganti. Jadi dia nggak punya bahasa. Dia bingung membahasakan pisang ini apa. Hanya ketika ada pisang, ada monyet. Nah, akhirnya dia menirukan gitu. Kan, ya ini ya. Dan ibunya bercerita, ya itu kesalahan fatal saya. Gitu ya. Akhirnya beliau tetap bekerja gitu ya. Tapi akhirnya tadi itu sudah meniadakan screen time sama sekali dan mulai terapi dan memang meluangkan banyak waktu untuk anaknya. Ya, jangan sampai anak-anak kita itu kita punya hutang pengasuhan. Nanti dia akan menagih kapan? Ketika dia dewasa. Ya.
Nah ini ya, jadi kita sebagai ibu, ya sebagai seorang menteri kesehatan, ya manajer kesehatan di dalam rumah tangga kita, yang menjadi dokter, orang yang pertama kali aware gitu ya, dengan kesehatan anak-anak kita, pasangan kita, dan diri kita. Dan seorang ibu itu harus sehat, Bu. Seorang perempuan, seorang ibu itu harus sehat, lahir dan batin. Jadi nggak hanya fisik saja yang harus sehat, karena begitu banyak orang yang sehat fisiknya tapi batinnya sakit. Makanya kenapa ada yang kita sering kenal dengan baby blues. Ketika sudah punya anak, baru punya anak, dia baby blues. Sebetulnya bukan baby blues ya. Kalau kita lihat bisa dikatakan mungkin depresi, tapi nggak terlalu berat lah. Akhirnya dia halusinasi, ngomong sendiri dan sebagainya. Karena apa? Karena memang ibu setelah melahirkan itu perlu banyak perhatian. Ya. Jadi kita mungkin sebagai seorang ibu sudah punya menantu, kalau dia istirahat capek sedikit, dia nidurin anaknya sambil menyusui, biarkan aja. Itu waktu istirahatnya. Ya. Kadang akhirnya kapan masaknya, kapan cuci bajunya, kapan nyetrikanya, biarin aja. Jadi 0 sampai maksimal 6 bulan itu memang waktu-waktunya gitu ya. Karena banyak hari ini yang orang-orang terkena tadi ya, terkena depresi, terkena baby blues ataupun sindrom ini gitu. Akhirnya mereka apa? Merasa tidak diperhatikan, mereka tidak disayangi. Akhirnya banyak yang hari ini kita lihat ada yang gantung diri. Di arah Senayan, satu anaknya, dia punya 3 anak, 2 anaknya dibunuh, dikasih obat tidur, ibunya gantung diri. Itu karena apa? Ya karena tadi gitu ya, dia punya anak tapi tidak ada peran suami yang ikut menghandle urusan dalam rumah. Nah, ini juga yang perlu kita jadi kalau pun ternyata ya pasangan kita tidak seperti itu ataupun tidak perhatian, ya sudah legowo saja, ya udah nikmati saja ya. Toh ibu-ibu zaman dulu nggak ada kayaknya. Ibu-ibu ada nggak Bu dulu zaman dulu kita punya anak, ya punya anak aja nggak pernah merasa hari ini karena tadi ya ada baby blues akhirnya oh mungkin saya seperti itu gitu. Dulu zaman saya melahirkan itu di Mesir ya tahun 2003. Itu saya nggak ada orang tua, semua saya sendiri yang mengerjakan, tapi tidak pernah merasa apa ya capek. Semua saya kerjain sendiri, dari mulai nyuci, masak, semua urusan rumah tangga. Kita nggak punya pembantu di sana, ya. Tapi nggak ada yang namanya kok begini amat, nggak ada gitu. Justru mungkin ketika sudah di Indonesia ada orang tua merasa kok saya nggak diperhatikan, kok saya begini dan begitu. Jadi kembali lagi sebetulnya kepada diri sendiri, ya. Jadi ketika memang tidak banyak orang yang memperhatikan kita, ya sudah, ini pahala. Ya nangis boleh, nangis ya boleh. Justru itu adalah untuk meredakan emosi negatif kita dengan apa? Dengan menangis. Silahkan menangis. Ya sedih, silahkan sedih, tapi jangan terlalu. Ya Allah, ini adalah ladang pahala. Kalau saya begitu aja, ini ladang pahala saya, ini ladang pahala saya. Kapan lagi saya mendapatkan pahala sebanyak ini? Tapi kalau tadi ingat ya, aduh ya Allah kok begini aman, nggak ada yang perhatian, ya udah tahu lagi istri lagi menyusui, enggak lah paham, pingin apa ya, jangan. Jadi kita ini kadang karena sering melihat, apalagi hari ini ya selebgram, itu kadang hidupnya hanya di di media saja. Ya, mereka mendapatkan kemewahan dan sebagainya. Kita nggak tahu kan asli hidupnya itu seperti apa. Maka kita jangan merasa ya, aduh enak banget ya kalau punya suami seperti itu. Akhirnya kita nggak bersyukur dengan diri kita. Ya. Maka dirahmati Allah, kalau kita dalam kondisi seperti itu tadi udah pahala, ini ladang pahala. Nangis nggak apa-apa. Ya memang itu untuk mengeluarkan hormon kita ya, sehingga hormon sedih kita itu keluar. Kalau saya gitu, saya udah nangis sudah selesai ya, mau ada orang tahu atau nggak orang tahu udah selesai, udah lega rasanya, udah ya. Habis itu kita semangat lagi dan sebagainya. Nah ini ya, jadi memang kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu harus sehat lahir dan batin. Makanya mungkin kalau ada hari libur gini ya, me time boleh Bu, boleh ibu-ibu pijit, ibu-ibu lulur ya. Karena 24 jam apalagi kita bekerja, berapa jam lah lagi itu ya. Dalam kita di dalam rumah, di luar juga, di masyarakat juga ya. Maka memang perlu kita memanjakan diri, itu perlu.
sesekali, sebulan sekali, ya. Kalau bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Nggak bisa 2 minggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa 6 bulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Ya minimal pernah lah Bu, gitu ya. Kita memanjakan diri kita, perawatan. Ya, kalau hari ini bilang yang lagi musim ya orang laki-laki ya ataupun tapi mudah-mudahan tidak ada ya laki selingkuh, ada pelakor di sana yang padahal ternyata selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya, ya kan? Kenapa? Ya berarti memang itu nafsunya, syahwatnya, ya. Karena apa yang ada dalam wanita dia dan dia sama aja, ya. Yang berarti memang ya tadi itu ya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki sebetulnya, tidak hanya ya pasti ada kesalahan antara suami dan istri. Nah itu tadi ya, kita harus menjaga kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, sehingga kita bisa optimal dalam mengerjakan tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun sebagai seorang ibu di dalam rumah. Kemudian kita juga menjadi seorang pendidik, menteri pendidikan. Siapa yang hari ini pernah mengajarkan Al-Fatihah saja kepada anaknya? Jadi anak-anak itu bisa Al-Fatihah itu minimal Al-Fatihah kita yang ngajarin Bu. Bukan guru ngaji, bukan guru MDA. Tapi kita sebagai seorang ibu. Ada Bu? Kalau ada, Masya Allah, mantap. Itu pahalanya mengalir terus sampai anak kita, dia mengajarkan lagi kepada cucunya, kepada anaknya. Ya berarti cucu kita. Berarti pahala itu akan terus-menerus mengalir. Minimal Al-Fatihah Bu. Kalau baca tulis bolehlah ya. Maksudnya kita sambil mengajarkan. Tapi minimal Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kita terus akan dibaca dalam waktu sholat. Saat anak kita bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar itu karena kita yang mengajari sebagai seorang ibu, maka pahalanya terus mengalir. Maka berbahagialah saat kita bisa mengajarkan kepada anak kita, ya, minimal surat Al-Fatihah. Ya, kemudian kita baca dan sebagainya. Kemudian pendidikan itu long lasting ya, mendidik anak itu tidak hanya ketika mereka kecil, sampai mereka besar pun ya pendidikan itu tidak akan ada habisnya ya. Tarbiyah madal hayah, jadi pendidikan itu sepanjang hidup ya. Maka kita mendidik anak kita itu tidak hanya ketika anak kita saat masih kecil, tapi pendidikan saat kecil itulah yang akan membekas ya. Maka berikanlah pendidikan kepada anak-anak kita, pendidikan yang baik. Kalau ada pepatah ngapain sih, ataupun ada ungkapan ngapain perempuan itu sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi atau juga baliknya ke dapur. Oh harus Bu, sekolah tinggi, sekolah kita menjadi seorang wanita yang cerdas, yang pintar itu harus. Bagaimana kita akan membangun peradaban kalau kita nggak pandai? Tadi akhirnya saya itu punya seorang ibu saya itu hanya lulusan SMP. Ya, ayah saya seorang dosen. Ibu saya itulah yang mengajarkan saya tadi yang membaca Al-Quran, cerita kisah Rasul dan sebagainya. Yang hari ini saya ingat ketika setiap mau tidur itu, ibu saya lah yang menceritakan. Ya, walaupun ibu saya itu hanya lulus SMP, beliau itulah ya, tapi rajin membaca. Sehingga ketika kita mau tidur, itulah tadi ya kisah-kisah Rasul, kemudian kisah-kisah orang baik dan banyak sekali yang sampai hari ini saya masih ingat cerita-cerita itu. Maka tadi bahwa seorang ibu itu walaupun dia mendapatkan titel S2, S3 gitu ya, harus dia dapatkan itu. Walaupun mungkin tidak bekerja full di dalam ataupun di luar bekerja di full ya di luar. Ya nggak apa-apa. Dia akan mencerdaskan siapa? Anak-anaknya. Ya. Nah ini ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya udahlah cukup cuma sampai SMA aja. Nggak mau kuliah. Kuliah juga nanti paling baliknya ke ibu rumah tangga ya. Ada juga orang yang mengatakan aduh capek-capek saya cokolahkan anak saya. Ini saya sering dengar nih ya, orang tua capek-capek biaya banyak sekolahkan anak saya, tapi sekarang cuma jadi ibu rumah tangga. Rasanya tuh kok kayaknya malu jadi ibu rumah tangga. Bayangkanlah kalau anak yang dididik itu menjadi anak yang pintar, berprestasi, berakhlak mulia, dia akan membanggakan siapa? Pernah nggak dia membanggakan gurunya? Enggak, dia pasti mengatakan seorang bapak pasti mengatakan ini karena istri saya di rumah, dialah yang mendidik anak-anak saya. Dia bisa masuk ke SMP, SMA favorit, ke perguruan tinggi favorit karena didikan istri saya, ibunya.
Tapi banyak juga tadi hari ini yang mengatakan seperti itu. Saya udah sampai capek biayain. Apalagi hari ini biaya kuliah itu tinggi, biaya sekolah itu tinggi. Tapi habis nikah di rumah aja. Ngurusin anak, ngurusin suami. Ya. Nah ini yang mungkin harus kita ubah juga sebagai seorang ibu. Kalau punya anak perempuan, kita itu menyekolahkan, memberikan pendidikan itu kewajiban kita, Bu. Saat nanti dia sudah menikah itu nggak ada lagi urusan kita dengan anak kita. Dia tanggung jawab suaminya. Ya. Maka kita ketika kita melakukan kewajiban nggak usah diingat-ingat, memang itu kewajiban kita. Jangan merasa dia punya hutang budi. Karena hari ini sering seperti itu, dia disekolahkan, dia dikuliahkan, dia bekerja, nanti hasil kerjanya itu kembali lagi pada kita. Nggak boleh, Bu. Kalau anak kita memberi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan meminta. Ya. Kenapa? Karena kita memberikan dia pendidikan itu kewajiban kita sebagai orang tua. Dia memberi kita itu sebetulnya birrul walidain anak kita. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, yaitu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ranah kita lagi. Maka kalau kita punya anak-anak yang hari ini mungkin ketika dia sudah menikah, dia belum bekerja, dia bekerja, Bu. Bekerja untuk apa? Ya untuk melayani suaminya, untuk mendidik anaknya. Kita apresiasi. Ya, jangan malah, aduh malu saya, udahlah sekolah tinggi-tinggi. Ada teman saya itu seorang dokter, ya dia sekolah pendidikan kedokteran. Tapi ketika menikah dia nggak mau kerja. Karena dia tahu sekali nanti siapa yang ngurus anak saya, walaupun dia punya pembantu. Tapi untuk pendidikan anaknya dia nggak mau serahkan kepada orang lain, kepada guru les, kepada kalistung di luar gitu ya. Semua di handle dia sendiri. Nah ini ya. Kemudian kita juga sebagai seorang wanita yang mengatur keuangan, ya, manajer ekonomi ataupun menteri ekonomi dalam rumah tangga kita. Tapi ada juga yang menjadi manajer ekonomi bapak-bapak. Kenapa? Istri saya tuh setiap saya kasih uang habis aja. Belum habis, akhir bulan udah habis. Akhirnya saya pegang aja. Setiap dia mau minta baru saya kasih. Ya, ada begitu, Bu. Ada. Karena tadi ya bisa jadi karena dia saat menjadi anak ya dia terbiasa mendapatkan fasilitas semuanya dari orang tuanya. Saat sudah menikah perlu adaptasi, perlu belajar dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya tadi itu kebablasan. Ya. Boleh dipegang suami, boleh. Ya, jadi intinya kita, tapi pada dasarnya biasanya kita sebagai seorang wanita yang mengatur semua, memanage semua keuangan di dalam rumah tangga. Kita bisa punya tabungan, kita bisa punya investasi. Itu biasanya kalau ibu-ibu yang menghandle. Ya, walaupun ada juga ibu-ibu yang hari ini yang tadi itu ya. Belum habis bulan udah habis uang gitu ya, apalagi kalau banyak cicilan. Aduh, kalau bisa nggak usah ada cicilan ya, karena kalau kita nggak punya cicilan tuh enak hidupnya, Bu. Karena apa? Nggak mikir lagi, uang masuk ya udah itu kita pegang, kita bisa saving, kita gunakan ini dan itu. Tapi kalau punya cicilan mikir gaji sekian untuk bayar ini sekian, bayar ini sekian, duit tinggal sekian, belum akhir bulan udah habis. Aduh, sedih kan? Maka lebih baik ya untuk mengatur keuangan kita, mengatur ekonomi kita. Kalau bisa kita menabung, ya saving, ya. Kalau bisa kita belum punya sesuatu, belum bisa membeli, memang itu satu kebutuhan kita udah nabung dulu. Kalau kami dalam keluarga seperti itu. Jadi suami saya dan saya itu pokoknya kalau kita memang belum mampu beli, mending tahan dulu. Sampai kita sudah mampu, baru kita beli. Karena memang biayanya itu berbeda sekali. Ya, ibu-ibu DP mobil, DP rumah, dan sebagainya, itu memang terasa sekali. Ya, apalagi hari ini mungkin besar sekali lah ya kalau kita lihat berapa ini dan itu. Apalagi mungkin sampai menyekolahkan barang-barang ya, ada yang menyekolahkan sertifikat, padahal sertifikat itu nggak akan pintar dia gitu, tapi banyak yang disekolahkan, ya kan? Kalau hari ini kan istilahnya begitu ya, Bu, nyekolahin sertifikat, itu nyekolahin sertifikat rumah, SK dan sebagainya gitu. Nah, gitu ya, sampai ada teman gitu ya, yang orang tuanya sudah pensiun, tapi karena dia punya tadi ya, punya sekolahan yang disekolahkan gitu, jadi akhirnya dibilang, aduh saya itu menjadi tulang punggung
Ya padahal orang tua saya sebetulnya masih mampu gitu, tapi karena tadi itu ya banyak cicilannya, itu akhirnya uang pensiunannya hanya habis untuk membayar cicilan. Akhirnya anaknya ya yang menjadi tulang punggung untuk orang tuanya. Nah ini ya, jadi kita sebagai seorang wanita pandai-pandai, harus pandai ya. Untuk apa? Untuk memanage keuangan. Ya, kalau mungkin kita hari ini nggak bisa secara detail hitung gitu ya, tapi memang kita sudah tahu nih, apalagi pendidikan hari ini untuk anak-anak kita itu mahal. Ya, maka kita harus memang betul-betul saving. Aduh gimana Ustazah mau saving, orang tua nggak ada. Ya, ya bagaimanalah cari hari ini, sebetulnya kita itu mau, kalau mau bergerak, insya Allah ada jalannya. Ya, kita mau usaha, masalahnya hari ini banyak laki-laki yang maunya kerjanya itu enak, uangnya banyak, tapi nggak mau capek, atau nggak mau merintis dari awal, maunya pokoknya duduk enak, duit banyak. Ya mana ada hari ini seperti itu kalau nggak punya privilege, ya kan? Ya kalau mau ya memang mungkin kalau bekerja di kantor menjadi honor, menjadi tenaga honor dulu, kemudian sudah berapa tahun, ada yang sampai 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun baru diangkat. Ya, ada juga yang mungkin bekerja secara sosial, bekerja di swasta yang mungkin gajinya hanya UMR, gak apa-apa, yang penting mau bekerja. Itu bagi laki-laki. Tapi banyak yang seperti itu. Aduh, gaji cuma segitu, mana cukup. Udah melihat begitu mana cukup, tapi dia nggak kerja. Mending mana, Bu? Yang mending kerja, punya uang, walaupun masih harus dia mencari lagi, ya, sambilan tambahan, daripada nggak ada sama sekali menjadi tanggungan bagi orang tua ataupun bagi keluarganya. Nah, itu ya, itu dirahmati Allah, bagi kita sebagai seorang wanita, kita harus mampu mengatur keuangan sebaik-baiknya. Beli yang memang kita butuhkan. Ibu-ibu ini kan kadang suka modis ya. Apa Bu modis? Modal diskon. Ya. Jadi kalau ada diskon beli. Nanti ini kepake kok. Jadi sampai banyak yang kita mau ke belanja yang harusnya cuma mau beli ini ya. Biasanya nih hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad itu weekend itu biasanya entah di mall, entah di toko-toko gitu ya. Biasanya ada harga-harga yang agak miring gitu ya. Kita biasa beli langsung sekian gitu. Ya, yang tadinya nggak mau beli ada diskon, akhirnya kita beli. Gitu. Kadang nggak kepake. Nah ini ya, karena tadi kita suka modis, modal diskon gitu yang terkadang mungkin hal-hal yang mungkin belum kita butuhkan hari ini, tapi akhirnya kita beli, akhirnya uang tadi yang harus kita saving, nggak ada lagi saving. Nah itu ya. Nah itu peran kita baru di dalam rumah sebagai seorang ya manajer keuangan, manajer pendidikan, manajer kesehatan. Belum lagi mungkin kita mengatur waktu suami kita, anak-anak kita dan sebagainya, itu kita harus yang mengatur. Ya. Kemudian sebagai seorang anggota masyarakat, ya, ibu-ibu ada di sini itu karena ibu-ibu bersosial masyarakat. Ya, makanya saya sampaikan tadi, ibu-ibu itu bisa hadir di sini, pasti urusan domestik ibu selesai, walaupun bukan ibu saja yang menyelesaikan. Ya mungkin kita delegasikan kepada anak kita delegasikan mungkin masa hari ini hari libur kita beli aja, ataupun mungkin ada yang memasak di rumah atau suami kita gantianlah papa yang masak kan hari libur, ataupun itu tadi ya ada hal-hal yang sifatnya ya domestik tadi, entah menyuci entah menggosok, itu mungkin bisa kita pending sebentar. Ya, walaupun yang penting selesai. Kalau saya seperti itu, yang penting selesai. Urusan domestik itu selesai walaupun mungkin bukan kita yang menyelesaikan. Nah, itu ya. Jadi nggak jadi PR. Nah, kalaulah jadi PR, yakinlah kenapa ada laki-laki yang akhirnya melarang istrinya itu keluar rumah karena urusan domestik nggak selesai. Ya, karena ada juga yang merasa gini, dia sudah sibuk dengan anaknya, dia merasa suaminya tidak terurus gitu ya, dengan alasan saya punya anak kecil yang harus butuh perhatian. Nah ini juga tidak boleh seperti itu. Jadi kita memang punya porsi memperhatikan pasangan kita, memperhatikan anak kita. Jangan sampai perhatian kita kepada anak kita menyampingkan perhatian kita kepada pasangan kita. Bahkan rumah mungkin berantakan. Ya. Suami pulang kerja, pengennya rumah itu bersih, ya anak sudah mandi, ini enggak. Anak belum mandi, rumah berantakan, bau pesing dan sebagainya. Aduh, makanya bagaimana pasangan kita bisa betah di rumah kalau seperti itu. Nah ya, makanya karena kita kayak nggak tahu aja dari pagi ya kan. Nanti ketika kita ditegur,
kayak nggak tahu aja, udah capek dari pagi sampai sekarang belum makan, belum ini, masih dikomplain juga rumah kotor dan berantakan dan sebagainya. Itu sebetulnya karena kita sendiri yang mungkin kurang bisa manage, ya. Yang mungkin hari ini sambil kita ngomong anak, sambil kita scroll handphone, itulah yang akhirnya habis waktu kita untuk itu, tapi pekerjaan rumah akhirnya terbengkalai. Nah ini ya Bu, itu urusan domestik. Kita keluar nih ke urusan tadi ya, sosial masyarakat. Jadi kita itu sebagai anggota masyarakat, kita punya ada RT, punya arisan, ada arisan RW, belum lagi mungkin kita punya organisasi yang mungkin kita aktif di situ, ya. Maka kita harus bisa membagi waktu. Kemudian kita sebagai seorang ibu pekerja, coba bayangkan ibu pekerja, biasanya ibu pekerja inilah yang pandai mengatur waktu, ya. Justru orang-orang ibu pekerja inilah yang pandai mengatur waktu. Kenapa? Karena dia dari pagi sampai sore dia di luar, gimana caranya dia bisa stor makanan di rumah, ya, kemudian rumah bisa rapi, itu biasanya justru malah dilakukan oleh ibu-ibu pekerja, karena dia sudah set waktunya. Pagi itu bangun tidur, langsung keluarin lauk dari kulkas, dia sambil sholat subuh, ya, kemudian masukin cucian dalam mesin cuci, ya, sambil nyuci, sambil masak, ya, selesai semua, udah selesai sarapan, bangunin anaknya, ataupun mungkin anak sudah bangun, sambil bangunin anaknya, mandi. Selesai itu dia juga mandi, siapin perbekalan sekolah, kemudian keluar, dia harus nyapu, ataupun dia harus menjemur dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa mendelegasikan kepada orang lain karena mungkin tuntutan ekonomi yang mungkin belum memungkinkan untuk memiliki seorang pembantu, ya, ataupun yang membantu dalam rumah tangga, semuanya nanti pulang dia lagi harus menyediakan untuk makan malam, kemudian mau tidur, dapur harus bersih, ya. Itu malah dilakukan oleh orang-orang yang justru bekerja. Kenapa? Dia sudah set waktunya, ya. Jam sekian bangun, jam sekian ini dan ini. Nah, jadi tidak bisa kita katakan orang-orang bekerja itu ya enak kali dia beli makan. Belum tentu. Banyak juga orang-orang bekerja itu yang dia masak, ya, yang dia menyiapkan bekal untuk anaknya, bekal untuk suaminya, ya. Syukron. Nah ini ya, jadi itu tadi. Jadi sebetulnya manajemen waktu itu bukan tergantung siapa kita. Kita seorang wanita pekerja kah, atau kita wanita ataupun ibu profesional rumah tangga, ya. Banyak orang-orang yang bekerja dia bisa mengatur rumah tangga dengan baik, tapi banyak juga ibu rumah tangga profesional, maksudnya ibu rumah tangga gitu, yang tidak memiliki aktivitas, mungkin masyarakat dia juga nggak keluar, kemudian dia juga tidak bekerja, tapi urusan domestik juga tidak selesai. Nah ini berarti bukan salah orang, tapi salah pribadinya. Kenapa bisa seperti ini? Berarti kita yang belum pandai memanage waktu, memanage diri. Nah kalau seperti ini bagaimana kita akan membangun sebuah peradaban? Anak itu kan akan melihat kita, ya. Anak itu akan melihat kita. Mama itu kalau pulang ataupun kalau di rumah handphone aja, ya kan? Iya. Jadi kami itu kalau keluar itu perjanjian, kalau keluar jalan itu no handphone. Ya, sampai anak saya yang kecil tuh, Umi no handphone, akit mata. Gitu. Kalau kita memang lagi sedang yang tunggu sebentar ya, nak izin, nak sebentar ya Umi pakai handphone ini karena Umi ada penting nih mau balas chat ataupun mau memang ada yang dikerjakan di dalam handphone itu. Ya. Karena itu tadi pulang dari rumah, ya, kalau kita bekerja letakkan handphone tubuh. Apa? Mana lagi ada waktu kita ngobrol sama suami kita, sama anak kita. Kalau sampai rumah pun handphone lagi yang kita pegang. Alasannya apa? Ini ada di grup di kerjaan kita ya. Ada ini nih. Gak bisa, nanti tunggu sebentar aja sampai mungkin habis isya. Habis isya anak udah tidur, kita sudah selesai kegiatan kita, silahkanlah. Ya, me time itu kan me time juga lah, kalau saya me time juga silahkanlah. Ada waktunya. Tapi gitu. Karena kan gak enak ya Bu kalau ibu-ibu ngobrol. Ibu ngobrol nih, ibu ngobrol sama ibu ini. Tapi ibu tuh sambil pegang handphone gak ngeliat kita. Enak gak Bu? Gak enak. Begitu juga anak kita sebetulnya ingin ketika kita datang itu kita sapa, kita main, ya. Tapi karena tadi alasannya sebentar ya nak ya, ini banyak yang mama kerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah tadi dia mencari kesenangannya sendiri, dan itu jangan salahkan anak kalau dia melakukan seperti itu. Akhirnya dia nggak dekat dengan kita karena kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Nah,
Bagaimana seorang ibu menjadi dalam membangun peradaban? Yang pertama adalah ibu menjadi qudwah yang baik, menjadi suri tauladan yang baik. Kalau yang terbiasa keluar dari lisan kita kata-kata yang baik, yakinlah anak-anak kita juga akan berbicara yang baik. Kita melihat, mendengar anak-anak di luar sana mencarut ataupun berkata-kata kasar, itu juga tidak jauh dari lingkungan, terutama orang tua. Ya. Jadi jangan kita salahkan, main sama siapa dia kok begitu? Padahal mungkin kita ketika nelpon, ketika kita melihat orang yang tidak baik ataupun mengumpat, nauzubillah, itu terdengar oleh anak kita. Anak kita itu kadang punya memori yang kuat. Akhirnya ketika dia merasa kesal, itu juga yang terucap. Kaget kita. Siapa yang ngajarin? Padahal ibunya tidak terasa memberikan itu tadi. Kemudian berbohong. Ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita berbohong kepada anak kita. Karena apa? Kalau anak kita tahu kita berbohong, dia akan melakukan kebohongan itu. Karena apa? Contoh, tapi insya Allah hari ini nggak ada ya. Ada orang datang, ibunya malas mau jumpa. Mama bilang kalau ada tante itu datang, bilang mama tidur ya, atau mama sakit. Padahal ibunya nggak ngapa-ngapain. Bilang ada mama, nggak ada ente, ataupun ada ente, tapi mama tidur. Padahal mamanya nggak tidur. Itu sekali dua kali anak melihat dan memperhatikan ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua tidak sesuai dengan apa yang dilihat, maka itulah sebetulnya seorang ibu sedang mengajarkan kebohongan dengan tidak sengaja. Nah akhirnya nanti anak-anak bisa mengatakan seperti itu. Makanya jangankan nggak diajarkan ya, nggak usah diajarin. Mungkin mereka juga akan melakukan itu. Kalau melakukan itu dan kita tidak pernah mengajarkan, kita sampaikan, kamu dapat ini dari mana? Umi ataupun mama, ibu nggak pernah mengajarkan hal ini. Oh teman saya, ma, begini.